Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tanaman apa saja yang dapat dijadikan pestisida alami ya teman-teman. Salah satu masalah yang dihadapi ketika berkebun adalah hama. Ada banyak hama yang bisa merusak tanaman seperti ulat, serangga, hingga kutu. Selain menggunakan pestisida kimia, teman-teman bisa membasmi hama tanaman dengan bahan alami. Nah, pestisida kimia tidak hanya beracun bagi lingkungan kita ya teman-teman, tetapi juga bagi manusia dan hewan. Pestisida alami cukup aman untuk kita gunakan. Bahan alami ini efektif membantu membasmi hama, tetapi cukup aman untuk manusia dan lingkungan. Pestisida alami ini juga mudah kita buat dengan bahan-bahan yang sangat sederhana. Pestisida alami ini bisa kita gunakan untuk tanaman hias, sayuran, dan tanaman-tanaman lain di sekitar pekarangan rumah kita. Nah, langsung saja berikut ini adalah tanaman-tanaman yang bisa kita jadikan pestisida alami atau pestisida nabati. Yang pertama adalah bawang putih. Bawang putih memiliki sifat antibakteri, anti jamur, dan antivirus alami. Ini bisa kita gunakan sebagai pestisida yang baik. Cara membuat: kupas dan hancurkan 5 siung bawang putih dan campur ke dalam 500 ml air. Biarkan bawang putih larut semalaman. Kemudian tambahkan sedikit sabun pencuci piring ke dalam campuran, lalu saring melalui saringan halus. Encerkan cairan ini dalam 1 galon air, lalu masukkan ke dalam botol semprot. Kemudian semprotkan larutan ini ke tanaman sekali atau 2 kali seminggu untuk mengendalikan sebagian besar hama serangga. Tanaman yang kedua adalah bawang merah. Bawang merah mengandung zat yang mengakibatkan serangga atau hama tidak mau memakan tanaman kita, bahkan bisa menyebabkan kematian bagi serangga itu sendiri. Cara membuatnya sangatlah mudah. Kupas bawang merah lalu ambil kulitnya, kemudian masukkan ke dalam botol dan campurkan dengan air. Kocok sebentar, biarkan rendaman hingga 2 hari. Setelah itu, ambil rendaman air kulit bawang lalu saring airnya. Pindahkan air ke dalam botol semprot, lalu pestisida siap kita gunakan. Dan cara penggunaannya adalah semprotkan pestisida ini ke daun atau batang. Dan jangan lupa untuk menyemprotkan bagian bawah daun, biasanya juga terdapat hama dan kutu. Tanaman ketiga adalah serai. Seluruh bagian tanaman serai dapat digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman. Cara membuatnya sangatlah mudah teman-teman. Ambil serai sebanyak 250 gram, kemudian tumbuk halus dan tambahkan air secukupnya atau kurang lebih sebanyak 4 gelas. Untuk penggunaannya, campurkan cairan hasil tumbukan serai tadi menggunakan 10-13 liter air. Kemudian langsung dapat kita semprotkan kepada tanaman kita yang terkena hama ulat. Pestisida serai ini sangat cocok untuk tanaman padi yang terserang ulat penggerek batang. Kemudian khusus untuk padi yang terserang ulat penggerek batang, untuk hasil yang maksimal, semprotkan cairan serai ini 1 minggu setelah telur muncul. Yang keempat adalah pepaya. Di daun pepaya mengandung zat papain yang tinggi sehingga rasanya pahit. Nah, rasa pahit inilah yang membuat serangga tidak mau memakan tanaman kita yang disemprotkan daun pepaya. Daun pepaya sebagai pestisida alami yang efektif
untuk mengendalikan hama seperti ulat pengisap, rayap, dan ulat bulu. Untuk pembuatannya, pertama kita kumpulkan daun pepaya kurang lebih 1 kg. Kemudian kita tumbuk daun pepaya itu sampai halus. Hasil tumbukan direndam ke dalam 10 liter air. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak tanah dan 30 gram deterjen. Kemudian biarkan selama 1 malam. Setelah direndam 1 malam, saring daun pepaya menggunakan saringan halus. Untuk penggunaannya, encerkan 2 gelas larutan daun pepaya menggunakan 10 liter air untuk 1 tangki sprayer. Aplikasikan ini setiap 1 minggu sekali untuk hasil yang maksimal. Yang terakhir adalah tanaman tomat. Di daun tanaman tomat terdapat senyawa beracun yang disebut alkaloid. Ketika daun tomat dipotong, mereka mengeluarkan senyawa alkaloidnya. Dan senyawa alkaloid ini sangat beracun bagi kutu daun, tetapi tetap aman di sekitar tanaman dan terutama bagi manusia. Untuk pembuatannya adalah potong daun tomat secukupnya dan rendam di dalam 2 cangkir air. Kemudian biarkan daun tomat terendam semalaman. Setelah daun direndam semalaman, saring daun menggunakan saringan halus. Kemudian tambahkan 1 hingga 2 cangkir air lagi ke dalam cairan. Setelah itu, masukkan ke botol semprot dan pestisida siap digunakan. Oke teman-teman, itu saja informasi dari saya tentang mengenai pestisida alami. Saya akan kembali lagi di lain waktu dengan channel yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.